More and more cases of intolerance are happening around us, from small things like getting treated differently in our circle of friends to big things like burning places of worship and blasphemy against holy books. The number of recent cases arouse our curiosity about the specific causes of these actions, considering that our country is supposed to be based on Pancasila ideology. These all revert to one entity named morality. Today, we're interviewing resource people from a variety of backgrounds, including occupations and educations, ethnicity or race, and religion, who deal with a variety type of people. First, we met hawkers who sell drinks and coffee around Malioboro Street. Then, we tried to ask the same question about tolerance to a barista at one of Yogyakarta's coffee shops, which to take a look to another point of view about tolerance issues happen in different social strata. And last, to see another perspective from religious people about tolerance, we also conduct an interview to a nun in one of the dormitories in Yogyakarta who has experienced related case to intolerance. Chandra Aji. Chandra Aji, oke. Iya. Mas saya kerja sebagai Asongan, minuman. Asongan, oke. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Mirza. Kesibukannya lagi bangun usaha si Laseba ini sendiri. Nama saya Suster Bibiana, CB. Kami ordonya CB itu Carolus Borromeus ya. Lalu tugasnya saya di sini sebagai koordinator asrama SMA Stella Duce 1 dan juga guru BK di SMA Stella Duce 1. Wah, saya belum pernah ngalami sih. Dan saya berteman sama siapa aja, nggak pilih-pilih. Oh, kalau suku pernah. Kalau setelah masuk biara sih saya nggak pernah ngerasa itu ya. Tapi kalau sebelum pernah waktu saya kebetulan juga lahir besarnya di Jakarta. Lalu ada kasus kami tuh deket sebelah rumah saya, tetangga tuh ada kasus pembunuhan. Lalu yang dibilang membunuh adalah orang kami suku dari Flores begitu ya. Lalu waktu itu ada kerusuhan, jadi orang-orang Flores diserang gitu. Jadi ya selain Flores tapi juga karena Kristen ya. Jadi orang-orang dari mana Jawa Barat tuh waktu itu. Pokoknya banyak bertruk-truk begitu bis datang untuk menyerang rumah-rumah orang Flores di sekitar rumah saya memang hancur. Kebetulan rumah saya sih enggak, tapi kami harus ngungsi. Saya waktu itu ngungsi sekeluarga ke Bekasi. Kayak apa, karena kita dari Sumatera, mungkin cara berpikir berbeda dengan orang yang di sini. Pernah ada itu kayak, wah kurang sopan nih orang dari Sumatera gitu. Padahal bukan kurang sopan ya, mungkin karena nada bicaranya atau apa. Akhirnya mereka beberapa orang itu sempat dulu itu ngejas bahwa wah kurang sopan tuh orang dari suku A gitu misalkan. Ini kebetulan nih, ini kisah anak saya. Anak saya kan kebetulan pindah dari Jakarta dari sekolah. Dia beradaptasi ke teman-temannya di sini. Kan jauh beda antara Jakarta sama sini gitu. Dan dia dibully gitu sama teman saya, sama teman-temannya itu dibully gitu. Ada kasus waktu itu pas kebetulan kasus anak kami nyoret-nyoret dinding masjid. Jadi anak lalu pengurus masjidnya datang ke sekolah, lalu memang akhirnya kami berdialog, berdiskusi gitu. Memang sempat ada kemarahan ya, tapi bersyukur bahwa bisa diselesaikan secara damai begitu ya, karena pengurus masjidnya datang lalu memberitahu, lalu kami ganti rugi dan lain-lain tanpa perlu ada masalah yang diperpanjang lah begitu. Pernah sih dibedain gitu. Pernah, teman saya kebetulan pernah dibedain karena dia agamanya itu Katolik apa ya dulu itu, kayak dijauhin sama teman-teman gitu. Teman-teman yang jauhin kayak mereka itu kayak mau dibilang Islam garis keras, kurang sopan ya, maksudnya mereka agak gitu loh. Itu bisa banget kan, udah banyak kasus-kasus di negara kita. Iya, mungkin itulah dari hal kecil itulah yang bisa berdampak besar. Ya sudahlah, itu merembet begitu. Padahal masalahnya sebenarnya masalah pribadi ya. Iya. Tapi kadang-kadang bisa nyambung ke institusi juga akhirnya ya. Tergantung cara kita menyikapi menurut saya ya. Yang penting kita selalu berpikir positif. Jadi kalau ada orang bilang
Kalau orang Jawa bilang wong nandur pasti ngunduh. Artinya kan kalau kita berbuat kebajikan, pasti kita dapat kebajikan juga. Akan balik ke kita gitu. Kalau menurut saya begitu dan saya yakin itu. Ya harusnya berbuat baik sesama semua orang sih maksudnya. Nggak perlu membeda-bedakan suku, agama tertentu, ya kan? Kalau saya memang juga merindukan ya supaya toleransi itu. Lalu kebetulan saya pernah juga diutus dari kongregasi untuk ikut semacam kami nginep di pesantren atau apa segala macam gitu. Lalu kalau menurut saya itu anak-anak dikenalkan dengan perbedaan ya sebenarnya. Waktu itu saya juga sudah berusaha. Waktu di SMA Stella Luce 2 SMP itu kami ada ibadat, biasanya kan kalau di sekolah Katolik ada misa atau ibadat. Waktu itu saya minta di doa umat itu ada doa umat Islam. Kan banyak juga kalau yang di situ dulu anak murid yang Muslim itu banyak sekali. Cukup banyak kalau yang itu. Lalu saya minta mereka, saya panggil, mau dong nggak kamu bahasa Arab baca gitu, lalu nanti ditranslate. Dan mereka semua sangat-sangat menghargai dan baru tahu gitu ya seumur-umur walaupun sekolah Katolik, tapi kan walaupun mereka Muslim tapi mereka tidak dihargai di situ karena kita mayoritas begitu. Kadang-kadang juga bukan hanya dari segi negara mayoritas, tapi di salah satu tempat ketika itu mayoritas pun kayaknya kita merasa lebih ya. Jadi akhirnya saya memberi kesempatan mereka untuk ayo kamu di doa umat, kamu doakan yang di buku itu. Saya tidak bisa bacanya, kamu bisa baca, lalu yang temanmu yang satu mengartikan. Dan teman-teman itu sangat-sangat menghargai mereka. Pengaruh pendidikan mereka gitu besar banget menurut saya. Contoh kalau seperti masnya kuliah terus pasti kan lebih pemikirannya lebih panjang. Saya dikasih tahu begini pasti lebih ini kan memilah-milahnya akan lebih berhati-hati lagi gitu. Penting sekali gitu loh, karena orang yang berpendidikan kadang lebih paham ya tentang sosial, agama dan lain-lain lah, lebih paham untuk masalah toleransi ini. Saya rasa kalau biasanya itu yang intoleransi yang terjadi di daerah saya itu sekolahnya itu ya mohon maaf maksudnya masih di lulusan SMP, SMA gitu, nggak pernah kemana-mana. Kalau bahasa orang Jogja pergi kurang jauh gitu loh, belajarnya kurang banyak gitu kan. Sangat. Karena semakin mereka mengerti informasi, lalu akhirnya mereka dari mengerti bisa menghargai, lalu dari menghargai mereka akhirnya akan melakukan ya, dan mereka akan merasa juga dihargai begitu. Jadi kami, paling tidak saya sebagai guru menanamkan pengertian itu ke mereka. Tidak hanya ilmu ya, tapi prakteknya gimana supaya kamu juga bisa ngerti gitu. Dan saya pikir itu sangat-sangat perlu, sangat-sangat penting ya. Kalau menurut saya sih nggak perlu dipertanyakan agama dia apapun, yang penting perilaku dia sehari-hari sosialnya baik, menurut saya itu udah cukup bagus. Kalau soal agama soalnya ya prinsip sama kepercayaan ya nggak perlu dipertanyakan gitu. Di agama kita kan ada itu disebutin situ kan, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu bagiku. Di situ kan kalau tanda kutip sebenarnya itu Allah udah memberikan pilihan gitu. Kamu boleh milih loh gitu, terserah gitu. Saya udah turunkan agama menurut kepercayaan kamu masing-masing gitu. Artinya kembali ke diri kita masing-masing gitu. Padahal agama itu kan mengajari kebaikan ya, semua agama kalau menurut saya. Penting sih agama itu membuat. Kalau menurut saya sih agama penting ya untuk mengarahkan, lebih kepada mengarahkan bahwa saya yakinnya semua agama pasti tujuannya baik. Kalau udah ada agama itu kita jadi terarah begitu, lebih kepada tahu aturannya. Lalu ini walaupun di tiap agama pasti berbeda ya, tetapi menurut saya sih juga tidak semata-mata karena agama ketika kita berbuat baik, karena banyak orang yang ateis pun bisa berbuat baik begitu ya. Tetapi agama kalau menurut saya juga sangat penting karena kita tahu aturannya, dan itu kan soal kepercayaan ya. Jadi kadang-kadang kalau dibantah pun susah begitu, karena kita masing-masing punya kepercayaan, ya itu ada di agama begitu loh. Jadi menurut saya sih agama itu sumber keselamatan juga karena kita tahu role-nya seperti apa. After hearing responses from people from varied backgrounds, they have experienced many examples of intolerance, which are mostly based on ethnicity or race. What's so tragic
is that this can happen to anyone, regardless of their socioeconomic status. We may deduce from some of the responses that religion doesn't clearly influence a person's tolerance attitude. Religion is vital as a guide to better understanding the meaning of tolerance. But it all comes down to the values and mindset of each individual in certain ways and their point of view on it. So, this is the end of today's journey. Thank you for watching.